Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumatan ketemu Jumatan lagi, Ramadan ketemu Ramadan lagi, itu mukaffiratun, menghapus dosa. Salat Isya nanti ketemu subuh. Subuh kita itu menghapus dosa yang antara Isya sampai subuh. Nanti ketemu zuhur juga begitu. Zuhur kita sholat itu menghapus dosa yang dikerjakan di antaranya. Begitu juga Jumatan ketemu Jumatan lagi. Itu Jumatan yang kedua menghapus dosa yang 1 minggu. Jumat yang lalu sampai Jumat yang akan datang itu terhapus. Ramadan ketemu Ramadan lagi juga sama. Ramadan yang kita lakukan itu menghapus dosa yang telah lalu. Nah, itu. Nah, jadi seakan kalau begini kan, masa ya masih bawa dosa nanti kalau pulang. Ya. Kayaknya sudah terhapus dosa kita itu dengan sholat, dengan Jumatan, dengan puasa Ramadan. Kapan itu? Idza jutunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar itu dihindari, dijauhi. Kalau dosa besar bagaimana? Ya tetap dia harus adanya taubatan nasuha. Tidak bisa terhapus dengan Jumatan, sholat 5 waktu, Ramadan tidak bisa. Dia harus lewati taubatan nasuha. Minum khamar, minum arak, zina, bersaksi dengan persaksian yang palsu, yang bohong, itu tidak bisa terampuni dengan sholat. Ini hadis maknanya apa pendek dari Nabi ini ya. Kita selaku umat Nabi SAW ini memperhatikan hal-hal yang wajib ya. Ala khairi wajhin yakunu sababan li ayaghfirallah. Hal-hal yang wajib, perintah Allah yang sifatnya wajib, itu bisa menjadikan sebab dosa kita diampuni oleh Allah. Itu karena anugerah Allah, juga rahmat dari Allah. Dosa yang terjadi di antara keduanya, satu sholat dengan sholat yang lain, Jumatan ketemu Jumatan, Ramadan ketemu Ramadan lagi. Itu semuanya yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil ya. Nah, kalau dosa besar, ya tentunya dengan taubat. Orang mukallaf, kita ini selaku mukallaf ya. Mukallaf itu yang akil balik, itu namanya mukallaf. Ya. Kalau mu'allaf beda lagi, masuk Islam baru itu namanya mu'allaf. Tapi kalau mukallaf, nah, itu namanya orang yang akil dan balik. Kalau kita juga ada dosa besar, ada dosa kecil. Dengan Jumatan, dengan 5 waktu Ramadan, itu hanya dosa-dosa kecil yang terampuni. Dosa besar kalau nggak taubat yu'akhad, akan disiksa, diadab oleh Allah. Ya, maka harapan dengan kita menjalankan sholat 5 waktu Jumatan, Ramadan, ayyukhafifallahu anhu. Kalau umpama nggak ditaubati dosa besar, minimalnya diringankan itu dosa besar siksanya oleh Allah ya. Dosa kecil juga sama. Kalau umpama tidak terampuni atau ada yang belum terampuni, minimalnya ada keringanan dari Allah dosa-dosa kecil itu untuk layak mendapatkan siksa ya.
Wala budda fi tadfil dzunub al-kabirah min at-taubah as-shadiqah. Dosa-dosa besar itu memang harus diperlukan adanya taubat yang betul-betul ya. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan rahmatnya Allah kepada hambanya itu anja'ala lahu mawasim khair. Allah jadikan musim kebaikan ya. Kebaikan juga ada musimnya ya. Jumatan itu musim kebaikan ya. Salat 5 waktu itu dijadikan oleh Allah musim kebaikan. Ramadan itu juga dijadikan oleh Allah sebagai musim kebaikan untuk berbekal taat ya. Dan untuk penghapusan dosa kita ya, yang telah kita lakukan ya. Itu namanya musim. Kalau kita musim seperti kemarau ya, dingin atau yang lainnya itu seperti itu, tapi kebaikan juga nggak lepas dari musimnya. Maka seorang muslim yang cerdas, yang berakal, jangan sampai membiarkan peluang itu lewat begitu saja, nggak mendapatkan faedah apapun. Harus kita cadang bahasanya ya. Seperti mau Jumatan itu sebetulnya hari Jumat sudah harus kita papak sebelumnya. Sampai hari Rabu pun sudah kita suruh persiapan, minyak wangi suruh beli, kalau nggak ada baju putih belum dicuci, Rabu sudah dicuci, sehingga ketika berangkat Jumatan bajunya dipakainya bukan yang hitam, yang putih, malah merah dipakai Jumatan, pakai kaos pisang Jumatan. Ini nggak ada rasa mengagungkan, mengtazim kepada hari Jumat. Hari Kamis kukunya belum dipotong, di Kamis itu disunahkan untuk dipotong kukunya, ya kan? Peci, pakai peci Jumatan berangkat. Pagi-pagi disunahkan kalau mau dapat fadilahnya korban sapi, berangkatnya habis subuh. Diniati berangkat kerja sekalian berangkat Jumatan. Mandinya habis Jumat, habis subuh sekalian berangkat kerja, berangkat Jumatan. Malah pahalanya mungkin banyak, soalnya naik kereta wis jalannya lama, setengah jam jauh. Tambah banyak langkah yang kita langkahkan, Pak, tambah banyak pahala yang didapatnya. Itu diantaranya apa? Keistimewaan hari Jumat itu tidak boleh kita biasa-biasa aja. Malah lupa pisan hari Jumat. Nah ini hari Jumat ya, cepet banget nggak terasa. Jadi harusnya di hari Rabu atau Kamis sudah merasa kalau itu hari Jumat, di hari Jumat malah nggak terasa kalau itu hari Jumat. Kok cepet banget ke Jumat aja, malah kita harus gembira ketemu hari Jumat, hari rayanya orang Islam. Kita sebagai orang beriman itu adalah hari Jumat. Tiap minggu bisa kita itu lebaran terus ya, panen pahala di hari Jumat. Bahkan amalannya para ulama, wali-wali Allah, malam Jumat itu mereka nggak mau tidur ya. Karena di malam Jumat, di hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah, yang disembunyikan oleh Allah. Siapa yang minta kebaikan dunia ataupun akhirat pasti dikabulkan oleh Allah. Maka itu tidak mau terlewatkan. Di hari Jumat, di malam Jumat mereka nggak mau tidur, pokoknya melean ya. Karena pengen ketemu waktu yang mustajabah. Ada dibocorkan oleh Nabi ketika khotib naik mimbar ya, duduk di antara dua khutbah, kata Nabi mafhumnya seperti itu. Ada juga yang membocorkan di sepertiga malam yang akhir malam Jumat. Ada juga yang membocorkan habis asar hari Jumat, itu waktu yang mustajabah. Kalau bisa kita cadong ya, malam-malam waktu-waktu yang mustajabah. Semoga Allah pertemukan kita dengan waktu yang mustajabah ya, hari Jumat yang penuh barokah. Kita bisa mengagungkan dan memuliakannya sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.